Kembali di Sino Malam Pemirsa, menyikapi dugaan pelanggaran HAM dalam Oriental Sirkus Indonesia, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan mantan pemain sirkus dan pihak Oriental Sirkus Indonesia Senin siang. Audiensi untuk menggali dugaan eksploitasi manusia dan hewan serta pelanggaran hak asasi manusia. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum bersama Polda Jawa Barat, kuasa hukum mantan pemain sirkus, serta pengelola Oriental Sirkus Indonesia. Rapat dengar pendapat digelar Kamis siang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat di Kompleks Parlemen DPR. Sejumlah mantan pemain sirkus hadir dan menyampaikan kesaksian mereka dalam rapat dengar pendapat yang terbuka untuk umum. Selain mendengar keterangan korban, DPR juga menggali klarifikasi dari pihak pengelola Oriental Sirkus Indonesia. Komisi 3 DPR RI juga mendalami sejauh mana keterlibatan lembaga lain, termasuk tindak lanjut dari rekomendasi Komnas HAM pada 1997. Sirkus itu kan pelatihan yang sama persis dengan kayak seolah-olah ditarget gitu. Oh, lu harus begini gitu. Nah, itu dianggap menjadi hal seolah-olah pelanggaran HAM. Tapi kan kalau ngomong sirkus, ya itulah sirkus, pelatihannya memang demikian. Nah, makanya tadi kenapa saya ngotot untuk para pihak, baik pengelola dan para pemain mantan sirkus itu duduk sama-sama untuk mencari titik tengah apa yang diharapkan oleh si para pemain sirkus dan si pengelola. Dan akhirnya saya minta kasih waktu ke mereka 7 hari. Kalau 7 hari nggak diselesain, maka silakan melalui proses penegakan hukum yang nanti akan kita awasi. Informasi lain pemirsa, Kementerian Kesehatan dan Kemendikti-Saintek menanggapi peristiwa pelecehan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum dokter. Kementerian Kesehatan meminta seluruh dokter PPDS yang berpraktik di rumah sakit melakukan screening psikologis tiap 6 bulan sekali. Kementerian Kesehatan dan Kemendikti-Saintek menindaklanjuti peristiwa pelecehan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum dokter di beberapa tempat. Untuk mencegah pelecehan seksual terjadi kembali, Kementerian Kesehatan meminta seluruh dokter PPDS yang berpraktik di rumah sakit melakukan screening psikologis tiap 6 bulan sekali. Hal ini dilakukan untuk memastikan kondisi psikologis para dokter PPDS dalam bertugas, termaksud berinteraksi dengan pasien. Kami juga ingin memastikan bahwa setiap 6 bulan harus dilakukan screening psikologis, sehingga kondisi kejiwaan daripada peserta didik ini bisa kita monitor dengan rutin. Sehingga kalau ada hal-hal yang menunjukkan ada tekanan yang sangat besar di mental mereka, bisa kita identifikasi dengan lebih dini. Terkait dengan pelayanan di rumah sakit, saya juga meminta agar disiplin jam kerja bagi para peserta didik ini dilakukan tanpa kecuali. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi juga telah membentuk komite bersama dengan Kemenkes untuk mengawasi seluruh perguruan tinggi yang memiliki fakultas kedokteran. Pembinaan dan evaluasi program PPDS juga diperketat untuk mencegah kejadian di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan beberapa tempat lainnya terulang kembali. Kami juga bisa menyampaikan bahwa Kemdikti-Saintek bersama Kementerian Kesehatan telah membentuk komite bersama untuk menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan di pendidikan kedokteran. Beberapa hal tadi poin yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan juga diharapkan bisa dipastikan terjadi perubahan, terjadi perbaikan, sehingga sistem pendidikan profesi dokter spesialis itu dapat berjalan dengan seharusnya. Saya menyerukan kepada seluruh pembinaan perguruan tinggi, terutama yang memiliki fakultas kesehatan, fakultas kedokteran, rumah sakit pendidikan, pendidikan klinik dan masyarakat untuk bersama-sama marilah kita membenahi sistem yang ada, menjadikan ruang pendidikan termasuk sistem yang ada di rumah sakit sebagai tempat yang aman dan bermartabat.
Kementerian Kesehatan dan Kemendikti berkomitmen untuk memperbaiki sistem PPDS yang telah berjalan. Dua institusi ini juga menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan kepada para korban pelecehan yang dilakukan oleh oknum dokter peserta PPDS. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Seorang oknum dokter PPDS nekat merekam seorang mahasiswi saat tengah mandi di sebuah kamar kos di kawasan Jakarta Pusat. Korban yang mengetahui perbuatan pelaku bersama teman-temannya langsung menangkap dan membawanya ke kantor polisi. Seorang pria bernama Muhammad Azwindar Eka Satria yang berprofesi sebagai dokter gigi ini diamankan polisi karena terpergok sedang mengintip dan merekam seorang mahasiswi yang sedang mandi. Aksi bejat pelaku terjadi di sebuah kamar kos di wilayah Jakarta Pusat pada 15 April lalu. Pelaku diketahui merupakan tetangga kamar di kos yang ditempati korban. Korban yang tengah mandi panik setelah melihat adanya kamera ponsel di balik ventilasi. Bersama sejumlah rekannya, korban yang meyakini jika pria yang merekamnya adalah tetangga kamar kosnya, langsung mengamankan pelaku dan kemudian menyerahkannya ke Polres Metro Jakarta Pusat. Kronologisnya pada saat korban mandi, pada saat itu melihat ventilasi udara, ada terlihat kamera, sehingga pada saat itu korban langsung berupaya untuk mengetahui siapa pelakunya. Ternyata diketahui pelakunya adalah inisial MA. Kemudian pada saat itu juga korban beserta teman-temannya membawa pelaku ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 29 tentang pornografi dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Aksi pelecehan seksual juga dilakukan oleh oknum dokter kandungan berinisial MSF terhadap pasiennya di Garut, Jawa Barat. Pemkab Garut berjanji akan memberi pendampingan dan trauma healing kepada korban. Video aksi pelecehan seksual oleh oknum dokter kandungan berinisial MSF di Garut, Jawa Barat menghebohkan jagat maya. Kini MSF telah menyandang status tersangka kasus pelecehan seksual. Namun penetapan tersangka bukan atas kasus pelecehan seksual yang videonya viral. Penetapan tersangka atas laporan seorang wanita pada 15 April 2025 lalu. Korban mengaku dilecehkan di rumah orang tuanya serta di kamar kos tersangka. Atas kasus pelecehan seksual yang terjadi di wilayah Garut ini, pemerintah Kabupaten Garut telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menerjunkan tim yang akan melakukan pendampingan dan trauma healing kepada korban. Itu kan kemarin kita minta PPA ya, badan yang BKKBSDA ya, untuk fokus itu dan menangani pendekatan, maksudnya juga mendatangkan psikiater untuk pemulihan, healing ya, karena juga begitu juga ada trauma di luar mereka. Ini kita akan intens ke beberapa warga yang sudah terindikasi menjadi korban. Sebelumnya kasus pelecehan seksual oknum dokter kandungan berinisial MSF terungkap usai beredarnya rekaman CCTV yang memperlihatkan tindakan pelecehan seorang pasien di dalam ruangan praktik dokter. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan.